Puji Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Tuhan menyediakan. Ayo mari kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Tuhan menyediakan. Oke. Kita buka Kejadian pasal 22. Kitab Kejadian pasal 22. Kita baca ayat 14. Dah dapat? Kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 22 ayat 14. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Bapak Ibu, hari-hari yang kita lalui dari dulu, sekarang, dan yang akan datang, secara hitungan ekonomi, secara fakta, kenyataan, harga-harga makin naik, makin turun? Makin naik? Oke. Kebutuhan semakin bertambah atau semakin berkurang? Hidup ini semakin sulit atau semakin enak? Oh ya? Nanti kalau hidupmu sulit, jangan salahkan Tuhan ya. Karena yang ngomong siapa? Diri sendiri. Nah, fakta ya. Fakta. Hidup makin nggak percaya ngomong. Makin meningkat. Puji Tuhan. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau imani, itu yang terjadi dalam hidupmu. Jadi jangan bilang gimana, susah sekarang. Gimana pasaran? Aduh sepi banget. Ya gimana sekarang ini? Repot. Ya, jadilah apa yang kau ucapkan. Ya. Uang susah, jadilah uangnya susah. Ya, semua susah, jadilah susah. Kalau mau dipikir-pikirkan, mau dirasa-rasakan, terus suasana berubah gitu, keadaan berubah gitu. Contoh, barusan Ibu Hana bersaksi. Kalau mau dipikir-pikirkan, ngambil barang, gampang lah katakan, walaupun kadang-kadang susah. Ya nggak semua pabrik mau ngasih barang kan, ada duit, ada barang. Nah, tapi kadang-kadang oke lah, karena percaya kasih barang dulu, bayar nanti belakangan. Sama gini, ngutang itu enak kan? Yang nggak enak itu apa? Bayarnya gitu. Nah, kalau mau dipikir-pikir, waduh, jatuh tempo yang harus dibayar sekian puluh juta, sekian ratus juta. Bisa hanya dengan mikir kemudian terbayarkan? Nggak bisa. Lewat apa dibayarkannya? Doa sama? Beriman terus? Udah, diam aja. Nggak ngapa-ngapain. Bekerja. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Jadi hari ini kita mau bersama-sama mempunyai sebuah kesepakatan. Apa itu? Apapun kesulitan kita, apapun kebutuhan kita, kita percaya Tuhan menyediakan. Amin. Amin. Karena Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Bahkan seringkali saya ubah, bukan lagi 1001, tapi 1.000.001. 1.000.000.001, artinya apa yang tak terpikir oleh kita itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Oke, mari kita lihat kenapa Abraham di ayat 14 bisa mengatakan Tuhan
menyediakan. Kalau kita lihat ya, mulai dari ayat 7 kita baca. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Nah, dengan lugu seorang anak bertanya pada bapaknya, "Kayu sudah ada, api sudah ada. Tapi mana dombanya?" Satu ketika Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, korbankan anakmu." Kalau Abraham diminta korbankan hartanya, dia nggak terlalu sedih, dia nggak terlalu galau. Harta bisa dicari. Tapi yang diminta dikorbankan adalah anaknya. Sesuatu yang paling berharga, yang ditunggu-tunggu, Tuhan minta dikorbankan. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan Bapak Abraham. Bapak Ibu bisa bayangkan? Anak kesayangan diminta oleh Tuhan. Diminta itu dalam arti bukan diminta jadi pendeta gitu ya. Bukan. Kayak Samuel. Tapi diminta untuk dikorbankan, artinya apa? Mati. Anak kita diminta jadi pendeta aja, janganlah. Atau kalau ada 5 anak, dipilih-pilih mana yang bodoh, itu aja lah jadi pendeta. Yang pintar-pintar jadi insinyur, jadi dokter. Tapi Bapak Abraham berani mengambil keputusan. Ya Tuhan, apa yang kau mau, itu yang kulakukan. Itu yang luar biasa. Sangat tidak mudah mengambil keputusan untuk taat kepada perintah Tuhan. Mendapat pertanyaan dari anaknya Ishak, "Mana dombanya?" Ayat 8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Tetap ada iman. Dalam kesulitan, dalam kebutuhan, di mana kita membutuhkan sesuatu tapi belum ada, kadang-kadang kita menjadi ragu. Kira-kira Tuhan bisa tolong nggak? Kira-kira Tuhan mau nolong nggak? Ini waktunya udah kepepet ini. Ada kebimbangan, ada keraguan. Tapi puji Tuhan, Bapak Abraham bilang apa? Allah yang akan menyediakan. Dan apa yang terjadi? Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Jadilah sesuai dengan imanmu. Iman yang diucapkan, diperkatakan, dan diyakini bahwa Allah yang menyediakan. Jalan aja, maju aja, jangan berhenti apalagi mundur. Dan ternyata Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ada ketaatan. Ini yang Tuhan mau dari kita. Taat. Apa yang Tuhan suruh, itu yang kita lakukan. Taat. Walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti. Tuhan tidak tunggu kita mengerti dulu. Tuhan nunggu ketaatan kita. Kalau kita taat, lakukan. Mau ngerti nggak ngerti, kalau Tuhan suruh, lakukan. Itu ketaatan. Dan yang kedua, pengorbanan. Tuhan minta kita mau berkorban.
Mengorbankan apa? Waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan pikiran kita, juga mengorbankan uang kita. Kalau bicara tenaga, waktu, pikiran masih mau. Tapi bicara mengorbankan uang, tunggu dulu. Ini orang mikir gitu kan. Tunggu dulu. Uang banyak aja mikir, apalagi uang sedikit. Benar apa betul? Ayo ngaku. Uang banyak, ngasih pun berat. Padahal uangnya banyak. Apalagi uangnya sedikit. Tapi itu yang Tuhan mau dari kita. Percaya nggak kita bahwa Tuhan sanggup menyediakan seluruh kebutuhan kita? Kalau kita percaya, maka kita nggak pernah ragu-ragu untuk taat dan mau berkorban. Ini yang Bapak Abraham lakukan. Tuhan yang menyediakan. Tahun 2024 awal, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apalagi yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan? Tuhan jawab, bikin podcast. Tanpa banyak tanya lagi, langsung saya siapkan untuk bikin podcast. Dan kenyataannya, ternyata bikin podcast susah, sulit. Aduh, minta ampun, bikin podcast itu ternyata bukan pekerjaan yang gampang. Itu setelah saya jalani. Sebelumnya saya nggak tahu. Saya pikir semuanya jalan baiklah, gampang lah. Jalannya pasti lancar. Tapi setelah dijalani, ternyata bikin podcast setengah mati. Perhatikan, bikin podcast itu susah. Tapi kalimatnya nggak selesai di situ. Bikin podcast itu susah, masih koma. Melanjutkan, meneruskan jauh lebih susah. Itu. Bikinnya aja susah. Tapi kalau bikin tutup kan ya udah, gampang kan. Susah, tutup aja, selesai, gampang. Habis perkara. Bikin podcast susah, melanjutkannya, meneruskannya lebih susah. Nah, dalam keadaan kondisi seperti itulah saya berdoa, Tuhan, kok begini? Ya, 1 minggu saya doa puasa. Kok susah Tuhan? Tapi satu demi satu Tuhan bukakan jalan. Podcast tidak hanya bisa dimulai, tapi bisa terus. Episode 1, episode 5, 10, 15, 20. Tapi bersama dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi, semua satu persatu Tuhan atasi. Nah, sampailah saya pada satu kesulitan mengenai masalah dana. Karena setiap produksi pasti keluar biaya. Setiap produksi pasti keluar biaya. Mulai ada pikiran, apalagi ada usul, saran dari teman-teman. Pak Yunus, kalau ada masalah biaya, dana, buka aja donasi. Pastilah ada yang mau peduli dan mau bantu. Mau dikit, mau sedang, mau banyak. Pasti ada. Buka aja open donasi. Jangan jauh-jauh. Teman-teman Pak Yunus aja lah, udah gak usah orang yang gak kenal. Teman-teman Pak Yunus aja pasti pedulilah. Dipikir-pikir betul juga. Siapa tahu itu juga adalah jalan Tuhan. Tuhan bisa pakai banyak cara kan? Saya sedikit tergoda. Tuhan, boleh nggak saya buka donasi? Donasi terbatas aja deh gitu. Nggak usah donasi terbuka. Hanya karena saya nggak mau apa yang saya lakukan itu tidak berkenan di mata Tuhan. Karena saya meyakini apa yang Tuhan suruh pasti Tuhan tanggung jawab. Nggak mungkin Tuhan biarkan, Tuhan acuhkan, enggak. Saya bergumul, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tetap bertahan mengandalkan Tuhan dan yakin Tuhan pasti menyediakan, atau buka open donasi. Puji Tuhan,
saya berani mengambil keputusan yang mungkin tidak enak bagi saya. Dalam ketaatan ada pengorbanan. Saya putuskan, saya tidak akan buka donasi. Lantas bagaimana? Saya percaya Tuhan menyediakan. Nah, itu putusan saya. Tidak ada open donasi. Mau minta, minta aja sama Tuhan. Nah, saat si Tuhan gak buka jalan, nah, apalagi Tuhan yang suruh. Bahkan saya bilang, kalaupun ternyata dananya habis dan tidak bisa produksi lagi, udah, stop. Tapi pokoknya saya tidak akan open donasi. Mau tutup, tutuplah. No problem. Saya nggak malu, saya nggak gengsi. Yang penting saya hanya berharap sama Tuhan. Dan saya percaya tidak mungkin Tuhan biarkan. Begitu saya ambil putusan, 2-3 hari kemudian Lewi beritahukan kepada saya, Pak, podcast kita sudah YouTube partner. Puji Tuhan. Dihitung-hitung kurang dari 5 bulan. Anggaplah 5 bulan sejak kami tayangkan di YouTube. Tuhan buka jalan. Kami menjadi YouTube partner. Siapa yang bisa bikin itu? Saya bisa bikin. Mana bisa saya bikin? Saya aja berharap-harap cemas gitu ya. Harap-harap cemas. Kapan ini bisa monetisasi YouTube partner? Kapan? Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Sementara kalau semakin panjang waktunya, semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Tapi setelah saya memutuskan, mengambil putusan, hanya mengandalkan Tuhan dan percaya, yakin, Tuhan menyediakan, Tuhan buka jalan, YouTube partner. Jadi sekarang setiap video kami sudah ada iklannya. Puji Tuhan. Tuhan menyediakan. Jadi Bapak Ibu, semua kita pasti punya kebutuhan, betul nggak? Dari kebutuhan yang kecil, yang sedang, sampai kebutuhan yang besar. Percaya Tuhan menyediakan. Ya, percaya Tuhan menyediakan. Jangan ragu, jangan bimbang. Kira-kira Tuhan kasih nggak ya? Kira-kira Tuhan izinkan nggak ya? Kira-kira Tuhan tolong nggak ya? Jangan lagi pakai perkiraan-perkiraan, dugaan-dugaan. Yakin Tuhan menyediakan. Mungkin Bapak Ibu banyak yang tidak tahu. Sekarang mau saya kasih tahu dalam kesaksian. Begini-begini. Nah, itu kan istilah yang biasa dipakai kan. Jelek-jelek begini gitu ya. Begini-begini. Saya pernah menjadi balon wali kota. Pernah tahu? Pernah dengar? Belum? Hah? Lihat di spanduk. Di Bandung saya jadi caleg, calon legislatif, bukan calon wali kota. Oke. Jadi tahun 2013, jadi udah 11 tahun lalu ya. 11 tahun yang lalu. Saya masuk ke sebuah grup yang dimana anggota grup itu semua adalah orang-orang yang dari kota kelahiran saya, kota Pematang Siantar. Jadi anggotanya semuanya adalah anak Siantar. Maka grupnya disebut grup anak Siantar. Anggotanya dari seluruh dunia. Ya. Jumlahnya juga banyak. Udah puluhan ribu kalau saya, atau lebih dari 100.000 mungkin. Nah, saya baru masuk. Nah, karena saya baru masuk, saya amati, saya ikuti. Dan di 2013 itu ada perbincangan obrolan tentang calon wali kota Siantar. Dan ada orang yang tulis begini. Ternyata cari wali kota yang baik, cari wali kota yang tanggung jawab, cari wali kota yang bisa dipercaya, yang jujur, itu susah ya.
Baru cari calonnya aja udah susah. Apalagi pilih yang benarnya. Nah, setelah saya baca kata-kata dari satu orang anggota bilang cari calon wali kota itu susah. Wali kota yang baik, yang jujur, yang bertanggung jawab dan sebagainya. Susah ya. Saya kok tiba-tiba ngetik, kalau memang susah, saya aja calonnya. Coba. Gak ada angin, gak ada hujan. Saya langsung spontan. Lah kalau memang susah nyari yang seperti itu, ya udah aja saya aja. Maksud saya sih sebenarnya iseng. Bukan bilang iseng lah ya. Saya hanya mau bilang masih ada orang yang jujur lah. Masih ada orang yang bertanggung jawab lah. Itu aja sebenarnya tujuan saya. Di antaranya saya ini walaupun nggak pintar, nggak kaya, nggak apa-apa, pokoknya kalau jujur, tanggung jawab, saya. Nah, begitu saya tulis, ya kalau memang susah cari calon seperti itu, yang jujur, yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya, ya saya aja calonnya. Ditanggapi. Ya kalau gitu majulah. Mana program kerja? Kirimkan. Saya jawab lagi. Oke, nanti saya kirimkan. Aduh. Nggak tahu kayak gimana gitu ya. Mulai dari mengetik saya aja orangnya. Kemudian yang kedua, oke, nanti saya kirimkan. Begitu aja. Setelahnya baru saya kayak orang sadar. Astaga. Iya kumaha gitu ya. Padahal saya serius gak itu? Enggak. Loh, saya kan gak serius. Tapi ditanggapi secara serius. Saya mulai sadar. Wah, ini bahaya. Orang bisa marah gak, saudara? Bisa marah. Bisa marah. Orang lagi serius, kamu main-main. Ya kan? Bisa kata-kata kasar kan bisa keluar gitu kan? Saya mulai sadar. Celaka. Saya kok bisa jawab begitu? Saya mulai bilang sama istri saya. Wah, ada begini. Saya dimarahin lah. Kenapa, Papi? Saya juga nggak tahu. Gitu aja. Waduh. Mulai saya mikir, saudara. Mulai saya mikir. Bagaimana caranya saya minta maaf? Mengatakan itu nggak benar, itu nggak serius. Mau dimarahin, mau di apa-apain, terserahlah. Saya pasrah. Saya berdoa, Tuhan, apa kalimat yang mau saya tulis, saya ketik untuk permintaan maaf bahwa saya nggak serius. Mohon dilupakan aja. Begitu saya doa, Tuhan, kata-kata apa yang saya harus ketik? Jawaban Tuhan tahu apa? Maju. Maju. Nggak kepikir tuh. Tuhan jawab begitu. Maju. Jalanin. Kaget nggak, saudara? Saudara, kalau kemarin kan kita baru pilkada kan? Kalau dia bilang, Ciapit, ayo maju jadi calon wali kota Bandung. Jawabnya apa? Vera misalnya. Mama jadi calon wali kota Bandung. Jawabnya apa? Ciapit bilang apa? Itu masih mending, nggak bisa. Gelos ya. Maaf ya. Mana Onensia? Gitu ya. Saya disuruh jadi calon wali kota. Kurang lebih seperti itulah. Saya juga. Tuhan bilang maju. Saya bilang, maju. Masa sih? Tapi Tuhan luar biasa. Saudara tahu? Kurang dari setengah jam. Kertas saya tulis pakai tulisan tangan. Enggak usah bilang kurang dari setengah jam lah. Kurang dari 1 jam. Itu program kerja selesai loh. Kalau saya jadi wali kota Siantar akan apa? Saya tulis satu persatu.
Selesai. Setelah selesai saya baca. Oh, kok bisa saya nulis kayak begini? Saudara, kalau bikin program kerja itu harus research dulu, penelitian dulu. Istilah sekarang belanja masalah dulu. Harus datang dulu ke Siantar. Tanya orang, ada masalah apa? Ada kebutuhan apa kota Siantar? Bagaimana perekonomiannya? Bagaimana sosial budayanya? Macam-macam. Bagaimana politiknya? Baru susun. Itu pun kadang-kadang bayar dulu tim-tim ahli. Ayo bikinkan program kerja. Ini enggak. Kurang dari 1 jam. Selesai itu program kerja. Wah, dalam hati saya. Ini bukan Yunus yang bikin. Yunus gak akan mungkin sanggup buat itu. Apalagi hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Siapa yang bikin itu? Wow, saya mulai mikir ini. Bermula dari bercanda, bermula dari iseng, main-main. Tapi ternyata Tuhan bilang, maju. Wow. Kalau saudara jadi saya, apa jawab kepada Tuhan? Jawab apa kepada Tuhan? Disuruh maju jadi calon wali kota Siantar. Maju atau enggak? Maju. Nekat juga ya. Apa modalnya? Jadi calon wali kota itu butuh biaya enggak? Berapa kira-kira? Ya enggak tahu pasti lah, tapi kira-kira lah berapa? Cukup 100 juta? 1 miliar? 5 miliar? Enggak cukup. 5 miliar enggak cukup. Puluhan miliar. Lah, saya punya uang enggak sebanyak itu? Kalau punya pun enggak mau saya habisin segitu. Apalagi enggak punya. Nah, singkat cerita. Karena Tuhan suruh, saya belajar seperti Nabi Yunus. Kan nama saya Yunus. Nabi Yunus disuruh pergi kemana? Pergi ke Niniwe. Dia nurut nggak? Enggak. Dia pergi kemana? Ke Tarsis. Apa yang terjadi? Dimakan ikan. Enak nggak dimakan ikan? Makan ikan enak, dimakan ikan nggak enak. Saya nggak mau jadi seperti itu. Saya belajar dari nama Yunus. Saya nggak mau Tuhan suruh A, saya lakukan B. Saya bilang kalau memang Tuhan suruh, saya taat. Walaupun saya, rasanya bukan happy gitu ya. Tapi pokoknya apa yang Tuhan suruh, saya taat. Saudara, ada yang sebagian kenal saya, kenal setahun 2 tahun. Ada yang kenalnya baru. Ada yang kenalnya bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun kenal saya. Di Bandung, saya konglomerat bukan? Ayo jawab. Bukan. Saya orang kaya bukan? Oh kaya? Puji Tuhan. Saya banyak uang nggak? Nggak tahu. Tahu dari mana? Dari Tuhan. Saya bukan dikenal sebagai orang terkenal di Bandung, banyak uang. Tapi saya berani mengatakan taat. Saya berangkat, itu 2013 loh, ke Siantar. 2014. Padahal pilkadanya 2015. Jadi 2013, 2014 saya udah bolak-balik ke Siantar. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita Bapak Ibu sekalian. Ini sejarah loh. Ini sejarah. Kalau Tuhan suruh, Tuhan yang menyediakan. Lihat. Saya datang ke Siantar lewat Bandara Kuala Namu. Pesawat Bandung Kuala Namu. Dari Kuala Namu saya harus menuju kota Siantar 3 jam 129 kilometer. Naik apa? Travel. Tapi ada seseorang tanya saya, Pak Yunus, dari Kuala Namu ke Siantar naik apa?
Saya jawab, travel. Dia bilang, nggak usah. Bapak nanti saya jemput. Oh ya? Iya, bapak saya jemput. Bapak tunggu di bandara. Jam berapa pesawat bapak? Jam sekian, tiba jam sekian, saya jemput bapak di bandara. Puji Tuhan, nggak perlu naik travel, dijemput. Saya kenal dia? Tidak. Dia kenal saya? Juga tidak. Sama-sama tidak kenal. Tapi dia tahu bahwa saya mau maju, dia jemput saya. Terus ketemu kami, naik ke mobilnya, berangkat ke Siantar. Dia bilang, Pak, saya sengaja jemput Bapak supaya saya bisa bicara banyak dengan Bapak di mobil. Kenapa Bapak mau jadi calon wali kota? Untuk apa? Bla bla bla. Saya pengen tahu. Nah, itu tujuan dia jemput saya. Selama 4 hari saya di Siantar, dia yang antar jemput saya. Jadi saya nggak punya masalah untuk kendaraan. Salah satu yang saya lakukan di Siantar adalah bertemu dengan orang-orang yang mau mendukung saya jadi calon wali kota. Saudara tahu, setiap mau mengadakan pertemuan, biasanya pertemuan di mana? Di restoran atau di tempat-tempat yang memang sudah ini. Dan sediakan makanan tidak? Sediakan minuman tidak? Itu wajar, semua harus disiapin. Tapi saya beda. Saya bikin seperti di alun-alun lah, taman bunga. Saya bikinnya di sana. Dan kemudian saya bilang, yang datang nanti pesan makan sendiri, pesan minuman sendiri, dan bayar sendiri. Ada yang komentar, mana ada yang mau, apa-apaan itu. Tapi ternyata pada waktu pertemuan itu terjadi, cukup banyak orang yang datang. Dan kemudian ketika mau bubar, yang bayar bukan bayar masing-masing, tapi beberapa orang rebutan untuk bayar. Tuhan yang menyediakan. Selama 1 tahun lebih dari 2014, kemudian 2015 pilkadanya, semua kebutuhan saya Tuhan sediakan. Saya butuh apa? Banyak. Saya butuh relawan, tim sukses, Tuhan sediakan. Kemana-mana saya butuh kendaraan, Tuhan sediakan. Kalau tadi hanya jemput 4 hari, oh iya, selama 4 hari itu saya di Siantar, saya nginap di hotel. Nginap di hotel. Dan begitu saya mau check out, ke resepsionis mau bayar, resepsionis bilang apa? Pak, kata yang punya, Bapak nggak usah bayar. Hebat nggak? Begitu mau bayar, 4 hari, 4 malam nginap di situ. Kata resepsionis, Pak, Bapak nggak usah bayar. Kata owner, Bapak nggak usah bayar. Jadi gratis? Iya, Pak. Tuh. Tadi kendaraan selama setahun, Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Kendaraannya juga bukan main-main loh, bukan ecek-ecek. Tuhan siapkan apa? Mercy, New Ice. Warna hitam. Saya bawa sendiri. Tuhan luar biasa. Seluruh biaya yang saya butuhkan, Tuhan siapkan. Sampai kemarin, minggu lalu, ada seorang teman saya, seorang hakim. Kami ketemu, ngobrol. Nah, dia penasaran, dia tanya, Pak Yunus, dulu cerita waktu jadi calon wali kota itu bagaimana, katanya. Nah, saya cerita. Biayanya bagaimana, katanya. Saya cerita. Dia bilang luar biasa. Jadi Bapak nggak keluarkan biaya? Enggak. Ada cerita mau maju jadi calon wali kota nggak keluar biaya? Ada. Siapa itu? Yunus. Kenapa? Tuhan yang menyediakan. Ini sejarah luar biasa dalam kehidupan saya. Yang begini-gini bisa maju waktu itu calon wali kota Siantar itu. Aduh, gak kepikir lah sama saya. Disuruh juga saya, didukung pun saya gak akan mau lah. Gak tahu diri ya tuh. Tapi kalau Tuhan suruh,
Tuhan menyediakan. Itu. Tapi kalau Tuhan gak suruh, jangan coba-coba ya. Resiko sendiri, tanggung sendiri. Tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang menyediakan. Nah, syaratnya bagaimana agar Tuhan menyediakan? Ayo kita lihat. Keluaran 19 ayat 3. Ini syarat bagaimana Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita. Keluaran 19 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Lalu 19 ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Apa yang dilakukan oleh Musa? Menghadap Allah, dan kemudian Tuhan berseru dari gunung. Oke. Kalau kita mau Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita, seperti saya, podcast, Tuhan semua sediakan, dari mulai peralatan, mulai dari tim, anggota tim, mulai dari narasumber, sampai kepada dana, dan segala macam, Tuhan sediakan. Kebutuhan saya waktu maju jadi bakal calon wali kota di Siantar, semuanya Tuhan sediakan. Syaratnya kita mau datang kepada Tuhan. Itu dia. Datang kepada Tuhan, menghampiri gunungnya Tuhan. Ngapain kita datang kepada Tuhan? Berseru, berdoa, minta kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Sama-sama kita baca 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu menerimanya. Ayo. Apapun kebutuhan kita, apapun kesulitan kita, masalah kita, penyakit kita, Tuhan sediakan. Caranya datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan. Jadi jangan pakai cara sendiri, kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, jaringan, dukungan dari orang-orang yang diandalkan. Andalkan Tuhan saja. Maka semua masalah, pekerjaan kita, bisnis kita, penyakit kita, kesulitan kita, hambatan-hambatan kita alami, semua Tuhan tolong. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Yang tak terpikirkan oleh kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Manalah terpikir sama saya menjadi calon wali kota Siantar. Nggak pernah kepikir sama sekali. Tapi sejarah hidup saya mencatat. Kalau buka di internet, 2015, Yunus waktu itu menjadi salah satu bakal calon wali kota Pematang Siantar. Bapak Ibu sekalian, jangan takut kesulitan, harga-harga naik, kebutuhan banyak. Jangan takut. Percayalah, Tuhan menyediakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus